Rintik hujan masih ada di luar sana. Dingin belum juga pergi, menyisakan aroma tanah bekas tempiasan hujan hingga masuk ke rongga hidung. Bapak tengah terbaring tak berdaya di ranjang, menggigil kedinginan walaupun sudah memakai jaket dan dilapisi 3 selimut sekaligus. Kemana aja Tondu? Ibu menangis melihat Syifa. Dia mengelus jilbab Syifa. Bapak mencarimu kemana-mana. Mata tua ibu menatap lelaki yang terbaring di ranjang. Genap 2 hari ini Bapak mengigau memanggil nama Syifa. Gadis itu menghela napas perlahan, kemudian mendekati Bapak. Punggung tangannya ditempelkan ke tangan Bapak. Panas sekali. Dia jadi merasa bersalah dengan mereka, kecuali Rauf. Entahlah, dia sepertinya belum bisa memaafkan suaminya. Bapak, ini Syifa, Pak. Bapak mengerang. Kemudian wajah pucatnya melihat Syifa dengan senyuman. Akhirnya pulang, Duk. Jangan lama-lama seperti ini, toh. Dalam rumah tangga itu jangan sampai kejadian seperti ini. Syifa menunduk, dapat dirasakannya dada gadis itu yang berdebar tak karuan. Sesak sekali saat mengingat peristiwa awal mula ini semua terjadi. Ingin menangis tetapi tidak bisa. Dia menatap mata Bapak yang perlahan terpejam. Napasnya kembali teratur. Tidur dengan bibir menggigil dan muka pucat membuatnya khawatir. Tidak apa-apa, Fa, Bapak cuma kelelahan. Itu cuma masuk angin biasa. Syifa mengangguk. Dia segera mengambilkan air hangat untuk Bapak di dapur. Saat hendak ke dapur, dia melewati ruang tamu. Tak sengaja dia melihat Rauf yang sedari tadi sudah duduk di sana dengan pakaian basah kuyup. Suamimu Mbok yang diurus dulu sana, Fa. Biar ibu yang ngurus bapakmu, kasihan itu Raufnya, kata ibu saat Syifa sudah berada di kamar dengan membawa segelas air hangat. Alah Bu, tidak apa-apa, biarkan saja. 3 hari ini dia selalu kesini loh, Fa. Kasihan sekali selalu kecilik. Apapun masalahnya, Fa, jangan sampai marahan seperti ini. Tidak baik dilihat tetangga. Deana sama Pak Nur sudah kesini, tak Bu? Kok dari tadi Syifa tidak melihatnya? Syifa mengalihkan pembicaraan mereka. Ibu menghela napas perlahan, menatap Syifa dalam-dalam. Sudah semua? Kasihan sama Rauf, Duk. Dia yang ngabarin ke kamu kalau Bapak sakit. Syifa masih tidak terlalu peduli. Masa bodoh dengan pesannya yang membludak. Dia tahu kondisi bapaknya dari mertuanya, bukan suaminya. Biarkan saja, Bu. Syifa capek kalau harus seperti ini terus. Manusia juga ada lelahnya, Bu. Muka Syifa berubah sedikit masam. Walaupun dia sudah berusaha mencegah di depan ibunya, sepertinya usaha itu tidak berhasil. Nduk, panggil ibu. Matanya teduh. Ibunya menatap Syifa dalam-dalam dan kasih sayang. Jemari keriputnya mengusap lembut jilbab Syifa. Nanti saat Syifa sudah mencari pekerjaan, Syifa akan membelikan ibu dan bapak ponsel ya. Syifa tersenyum memamerkan deretan gigi-gigi putih bersihnya. Dia menatap manik mata ibu yang begitu menawan baginya. Hanya mata itu yang mampu merasakan suasana hatinya saat ini. Syifa segera keluar dengan membawa koper menuju kamarnya. Tak sengaja, dia melihat Rauf yang ketiduran di sofa. Kemeja dan celananya basah, dengan rambutnya kelimis karena sehabis hujan-hujanan. Bibirnya pucat bergetar, gigi-giginya meletuk karena menggigil kedinginan. Gadis itu pura-pura tidak melihat. Sampai di kamar, dia mengempaskan tubuh ke ranjang. Matanya diedarkan ke seluruh penjuru ruangan. Dulu Rauf pernah memergokinya hanya pakai handuk di sini. Gadis itu tersenyum, dalam hatinya berbisik, cepat sembuhlah Mas Atta. Atta adalah panggilan kesayangan yang dia berikan kepada Rauf. Ya, walaupun belum pernah dia gunakan untuk memanggil Rauf, tetapi dia yakin suatu saat akan memakainya. Senyum di bibirnya mengembang.
Beberapa detik kemudian memudar. Bukankah dia akan menceraikan Rauf sebentar lagi? Keputusan itu sudah bulat. Dia akan mencari kerja sendiri, kembali seperti saat dia belum menjadi istri Rauf. Dia akan, kalau tidak enak badan tidur dulu saja, Uf. Suara ibu di luar sana mencegah lamunan Syifa. Memecah lamunan Syifa. Gadis itu mendesah pelan, otaknya berlainan jalan dengan hatinya. Saat otaknya ingin segera mengakhiri pernikahan yang tidak diinginkan ini, sang hati malah bersikuku ingin mempertahankan rumah tangganya sampai nanti bagaimana. Tidak apa-apa, Bu. Rauf di sini saja. Syifa di mana ya? Suara bariton itu tidak terlalu keras tetapi cukup membuat Syifa mendengar. Mata gadis itu berkaca. Apa aku akan membohongi hatiku lagi? Tok tok tok. Mata Syifa langsung beralih menuju pintu. Pasti Rauf yang mengetuk pintu kamarnya. Fa, Rauf melirih. Jika didengarkan, dia seperti orang yang benar-benar menyesal. Syifa bergegas berdiri di belakang pintu. Maafkan aku, Fa. Kali ini aku janji, Fa. Aku janji akan membahagiakanmu. Rasa itu mulai tumbuh, Fa. Rasa yang kamu anggap cinta di hatiku kini tengah berkecambah. Mendengar itu, Syifa berlinangan air mata. Dia menutup mulutnya dengan kedua tangan agar tidak terdengar suara sesenggukannya dari luar. Aku tahu selama ini aku salah. Bahkan memang ini semua kesalahanku. Aku selalu hanyut dengan masa lalu hingga tak mengindahkanmu sebagai gadis masa depanku. Bagaimana aku bisa menalakmu jika aku saja mulai mencintaimu? Tahukah kamu, 3 hari ini hanya kamu yang ada di pikiranku, Fa? Mengapa kamu ingin pisah denganku? Jemarimu, senyumanmu, perhatianmu. Aku menyesal melakukan hal-hal bodoh kemarin. Bisakah kamu maafkanku dan membiarkanku memperbaiki semua ini? Aku ingin hidup denganmu, Fa. Maafkan aku. Buk, tiba-tiba terdengar seseorang terjatuh. Pintunya ditindih berat beberapa saat sebelum berat itu terjatuh. Sepersekian detik kemudian dia membuka pintu, terbelalak sempurna saat melihat Rauf tersungkur di lantai. Astagfirullah, Ndu, bawa ke kamarmu. Sebenarnya ibu tadinya hendak membawa Rauf ke dokter, tetapi diurungkan. Hujan masih belum reda, berjam-jam membuat dingin semakin terasa saja. Rauf hanya dirawat oleh Syifa di rumah. Ibu tidak sempat merawat hanya jika ada waktu yang longgar saja. Ibu juga tengah merawat bapak. Kamar Syifa sepi, hanya ada suara gemercik air yang jatuh dari langit. Syifa menatap suaminya dalam-dalam. Mas, jangan sakit lagi ya. Aku tidak sanggup jika melihatmu sakit. Syifa merogoh saku di gamisnya, kemudian menghubungi Pak Nur untuk memberitahukan beliau. Namun sebelum telepon itu diangkat, ponselnya sudah disambar dulu oleh Rauf. Rupanya Rauf telah bangun beberapa menit yang lalu. Jangan menelpon papa, percuma. Syifa sedikit kaget bercampur bahagia. Gadis itu kemudian mengurungkan niat untuk menghubungi sang mertua. Aku tidak butuh obat, aku juga sedang tidak ingin keadaanku ini diketahui oleh papa. Yang kubutuhkan saat ini adalah kamu. Kamu adalah hal yang aku butuhkan melebihi obat, ujar Rauf dengan nada melirih sembari tersenyum. Bibirnya tetap menawan di saat tersenyum walaupun pucat pasi. Tolong, Fah, maafkan aku. Lama Rauf menunggu, akhirnya Syifa mengangguk. Dia tersenyum. Tidak baik marah-marah terlalu berlebihan. Pikirnya demikian. Syifa, maafin mas kok. Rauf tersenyum, kemudian pandangannya menuju selimut. Syifa pun mengikuti arah pandangnya. Kenapa mas, butuh selimut? Tanyanya perhatian. Tidak, aku hanya ingin kamu tidur di sampingku. Sudah kukatakan kamu itu obatku, prioritas nomor 1. Keduanya tertawa, apalagi saat Rauf melihat wajah Syifa yang berubah menjadi kepiting rebus, merah sekali. Tapi
Rauf menggeleng seolah berkata jika tidak ada tapi-tapian. Dengan wajah merah bak kepiting rebus, dia melangkah menuju di ranjang di sebelah kiri Rauf. Beberapa detik kemudian tenggelam di selimut bersama Rauf. "Panas ya?" tanya Rauf. Terlebih saat Rauf memeluknya, suhu Rauf sudah lumayan turun dibanding tadi. "Fa," jilbab Syifa akhirnya muncul ke permukaan. Rauf tersenyum kemudian mengacak jilbabnya asal-asalan. "Jangan jauh-jauh dariku, nanti aku rindu." Bersambung.